dari perangkat disiplin keilmuan yang menjadi induknya. Hampir semua ilmu pengetahuan mempunyai metodologi tersendiri. Oleh karena itu, ilmu pendidikan sebagai salah satu disiplin ilmu juga memiliki metode, yaitu metodologi pendidikan, yaitu suatu ilmu pengetahuan tentang metode yang dipergunakan dalam pekerjaan mendidik. Pendidikan merupakan suatu hal yang sangat penting bagi kehidupan seseorang, karena dengan pendidikan seseorang dapat meraih cita-cita yang diinginkan. Tentunya, untuk mencapai cita-cita tersebut, seseorang membutuhkan pendidik untuk membantunya mewujudkan cita-citanya tersebut. Pendidikan agama Islam diberikan dengan mengikuti tuntunan bahwa agama diajarkan kepada manusia dengan visi untuk mewujudkan manusia yang bertakwa kepada Allah SWT dan berakhlak mulia, serta bertujuan untuk menghasilkan manusia yang jujur, adil, berbudi pekerti, etis, saling menghargai, disiplin, harmonis, dan produktif baik personal maupun sosial. Rumusan masalah. Yang pertama, apa pengertian metode pembelajaran pendidikan Islam? Yang kedua, apa fungsi metode pembelajaran pendidikan Islam? Yang ketiga, apa saja macam-macam metode pembelajaran pendidikan Islam? Yang keempat, bagaimana prinsip-prinsip metode pembelajaran pendidikan Islam? Pengertian. Metode pembelajaran diartikan sebagai prinsip-prinsip yang mendasari kegiatan mengarahkan perkembangan seseorang, khususnya proses belajar mengajar. Dalam bahasa Arab, metode disebut thariqah. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, metode adalah cara yang teratur dan berpikir baik untuk mencapai maksud, sehingga dapat dipahami bahwa metode adalah suatu cara yang harus dilalui untuk menyajikan bahan pelajaran agar mencapai tujuan pembelajaran. Fungsinya untuk mengarahkan keberhasilan belajar, memberikan kemudahan kepada peserta didik untuk belajar berdasarkan minat, serta mendorong usaha kerjasama dalam kegiatan belajar mengajar atau pendidik dengan peserta didik, dan memberi inspirasi pada peserta didik melalui proses hubungan yang serasi antara pendidik dan peserta didik. Macam-macam. Yang pertama, ada metode ceramah. Metode ceramah adalah cara menyampaikan informasi melalui penuturan secara lisan oleh pendidik kepada peserta didik. Yang kedua, metode tanya-jawab. Metode tanya-jawab sering dipakai oleh para nabi dan rasul Allah dalam mengajarkan agama kepada umatnya. Oleh karena itu, dengan soal jawab, pengertian dan pengetahuan anak didik dapat lebih dimantapkan sehingga segala bentuk kesalahpahaman, kelemahan daya tangkap terhadap pelajaran dapat dihindari. Yang ketiga, metode targhib dan tarhib. Cara memberikan pelajaran dengan memberi dorongan atau motivasi untuk memperoleh kegembiraan bila mendapatkan sukses dalam kebaikan. Sedang bila tidak sukses karena tidak mau mengikuti petunjuk yang benar, akan mendapat kesusahan. Yang keempat, metode diskusi. Metode diskusi diperhatikan oleh Al-Quran dalam mendidik dan mengajar manusia dengan tujuan lebih memantapkan pengertian dan sikap pengetahuan mereka terhadap sesuatu masalah. Yang kelima, ada metode imsal atau perumpamaan. Nah, cara mengajar di mana guru menyampaikan materi pembelajaran melalui contoh atau perumpamaan. Mendidik dengan menggunakan metode perumpamaan atau metode imsal tentang kekuasaan Tuhan atau Allah dalam mencipta hal-hal yang hak dan yang batil. Prinsip-prinsip. Yang pertama, mempermudah.
Metode pendidikan yang digunakan oleh pendidik pada dasarnya adalah menggunakan suatu cara yang dapat memberikan kemudahan bagi peserta didik untuk menghayati dan mengamalkan ilmu pengetahuan. Sehingga metode yang digunakan haruslah mampu membuat peserta didik untuk mudah menguasai ilmu pengetahuan dan keterampilan. Yang kedua, berkesinambungan. Berkesinambungan dijadikan sebagai prinsip metode pendidikan Islam karena dengan asumsi bahwa pendidikan Islam sebuah proses yang akan berlangsung terus-menerus. Yang ketiga, fleksibel dan dinamis. Metode pendidikan Islam harus digunakan dengan prinsip fleksibel dan dinamis. Sebab dengan kefleksibelan dan kedinamisan metode tersebut, pemakaian metode tidak hanya monoton dengan satu metode saja. Sebab dengan prinsip fleksibel dan dinamis ini memberikan peluang yang sangat luas bagi para pendidik untuk mengembangkan metode yang sudah ada, khususnya dalam penerapan metode ilmu pengetahuan modern dan teknologi. Sehingga pendidikan Islam mampu berbicara banyak dalam pembentukan manusia Indonesia seutuhnya yang benar-benar utuh, atau manusia yang menguasai iptek dan berhati infak. Kesimpulannya, metode pembelajaran diartikan sebagai prinsip-prinsip yang mendasari kegiatan mengarahkan perkembangan seseorang, khususnya proses belajar mengajar. Dalam bahasa Arab, metode disebut thariqah. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, metode adalah cara yang teratur dan berpikir baik untuk mencapai maksud, sehingga dapat dipahami bahwa metode adalah suatu cara yang harus dilalui untuk menyajikan bahan pelajaran agar mencapai tujuan pembelajaran. Fungsi metode pendidikan Islam adalah mengarahkan keberhasilan belajar, memberi kemudahan kepada peserta didik untuk belajar berdasarkan minat, serta mendorong usaha kerjasama dalam kegiatan belajar mengajar antara pendidik dengan peserta didik. Macam-macam metode yaitu metode ceramah, diskusi, tanya jawab, serta perumpamaan. Prinsip-prinsip metode pendidikan Islam yaitu mempermudah berkesinambungan dan fleksibel.